Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mata kuliah studi Al-Quran dengan judul materi Akidah, Ibadah, Wadu Wa'id, dan Hukum. Yang pertama, saya Adilah Naimatul Zahira dengan nomor NIM 060403200065 akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari akidah. Pengertian akidah sendiri adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Secara bahasa sendiri, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan yang berarti ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengetahuan teknis, artinya adalah iman atau keyakinan. Syekh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesolehannya, dan tidak melihat ada yang menyalahinya dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya. Seperti keyakinan manusia akan adanya Sang Pencipta, keyakinan akan kekuasaannya, keyakinan manusia akan kewajiban ketaatan kepadanya dan menyempurnakan akalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari akidah sendiri. Tujuan dari akidah adalah satu, untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar agar tidak tersesat. Kedua, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian dan tujuan dari ibadah. Pengertian ibadah sendiri adalah perbuatan kaum muslimin dalam mendekatkan dirinya kepada Allah dan menyeru kebesarannya dalam perundang-undangan yang suci dalam Islam. Secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan doa. Bisa juga diartikan menyembah, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu ibadatan yang berarti beribadah atau menyembah. Ibadah adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya, dan jika tidak bisa seolah-olah kamu dilihatnya. Menurut ulama tauhid menyatakan bahwa ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan merendahkan serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Tujuan ibadah sendiri adalah satu, untuk memenuhi kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri dan mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menambah ketakwaan dan mencegah kemaksiatan. Serta yang terakhir, mengharapkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian wa'du wa'id. Al-wa'du
yaitu Nas-Nas atau Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan surganya. Sedangkan pengertian dari Al-Wa'id sendiri yaitu Nas-Nas yang terdapat padanya ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan adab dan siksaan yang pedih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Afifatul Maghfirah. Mbak Afifah dipersilakan untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifatul Maghfirah, NIM 060403200066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Adilah. Pengertian hukum. Hukum secara umum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, dan mewujudkan ketertiban dan keadilan. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dan hukum. Yang pertama yaitu Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, segala macam aturan yang dibatasi oleh hak orang lain sehingga orang wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain. Pendapat yang kedua akan dikemukakan oleh Plato. Menurut Plato, hukum yaitu sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat baik masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya tujuan hukum. Dari segi pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul, tujuan hukum Islam adalah yang pertama, memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, supaya dapat ditaati dan dipatuhi dengan benar. Yang ketiga, mencapai kehidupan yang aman dan sejahtera. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai macam-macam dari akidah, ibadah, serta hukum. Macam-macam akidah. Yang pertama, akidah tauhid rububiyah. Akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 65. Yang kedua, akidah tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Yang ketiga, akidah tauhid asma wa sifat. Akidah tauhid asma wa sifat adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mengimani sifat dan nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Macam-macam ibadah ialah: yang pertama, ibadah lisan, meliputi sholat, puasa, haji, zakat, berkata jujur, menunaikan amanah. Dan yang kedua adalah ibadah hati, meliputi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cinta kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan sabar terhadap hukumnya. Macam-macam hukum ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Wajib atau fardu merupakan status hukum yang harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Syarat wajib yang dimaksud adalah orang yang sudah mukallaf, yaitu seorang muslim yang sudah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah yaitu perkara yang dianjurkan bagi umat Islam. Artinya, jika dikerjakan maka akan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang ketiga yaitu mubah. Mubah adalah boleh. Dalam Islam, mubah merupakan sebuah hukum di mana seorang muslim boleh mengerjakan suatu perkara tanpa mendapat pahala dan dosa. Yang keempat adalah makruh. Makruh yaitu
suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan jika dilakukan tidak berdosa, namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Yang kelima yaitu haram. Haram adalah suatu hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Haram termasuk status hukum di mana sebuah perkara tidak boleh dikerjakan. Jika dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai manfaat-manfaat dari akidah, ibadah, serta hukum. Manfaat akidah. Yang pertama, mencapai kemerdekaan dunia dan akhirat. Yang kedua, keseimbangan pola hidup. Yang ketiga, berpikir dan bersifat positif. Yang keempat, bertemu dengan Allah. Yang kelima, terbentuk individu yang sempurna. Manfaat ibadah. Yang pertama, sebagai solusi menghadapi masalah. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan. Yang ketiga, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Yang keempat, menambah keimanan kita. Manfaat hukum. Yang pertama, adanya kepastian hukum dan penegakan keadilan. Yang kedua, mencegah timbulnya pelanggaran dan kejahatan sosial. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai akidah, ibadah, wa'du wa'id, dan hukum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk wa'du wa'id sendiri kami sudah mencari di berbagai referensi tapi tidak menemukan banyak informasi mengenai wa'du wa'id. Jadi sebelumnya kami benar-benar minta maaf karena tidak menjelaskan lebih rinci mengenai wa'du wa'id sendiri. Dengan demikian kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan kalian bisa bertanya di forum diskusi yang sudah disediakan di Google Classroom. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.